Mending potong. Shalom, puji Tuhan. Puji Tuhan. Musik nanti ya. Ini belum. Shalom, shalom saudara. Mari saya undang untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Dia Yesus yang telah mati bagiku. Haleluya.
satu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau penuhi ruangan ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan. Kiranya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami ya Bapa. Biarlah sukacita-Mu itu nyata bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom saudara. Boleh berikan salam kanan kiri depan belakang. Ucapkan mari bersukacita bersama Tuhan. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagi kita. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib,
segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah didengar telinga, itulah Tuhan yang sediakan. Amin. Haleluya. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, kita mau siapkan pikiran kita untuk menerima sebagian dari firman Tuhan. Haleluya. Di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan sempurna. Kita menyatakan nyanyian iman kita bahwa sehebat apapun tantangan kita, sehebat apapun pergumulan kita, tapi kita punya Tuhan yang jauh lebih hebat dari semua itu. Amin. Haleluya.
bersyukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang masih berlaku dalam kehidupan kami. Kami sidang jemaat-Mu Tuhan, sebagaimana kami ada dengan kekuatan kesehatan yang daripada Engkau. Kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Kami boleh memuji muliakan nama-Mu Tuhan, semuanya karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, kiranya pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan, para pelayan-Mu Kau tolong, Kau urapi dengan urapan yang dari Roh Kudus Tuhan, supaya pelayanan yang kami kerjakan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Jika sebentar kami akan menerima kebenaran dari firman-Mu, mari Tuhan Kau berfirman buat kami melalui hamba-Mu. Dan Tuhan, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami menerima kebenaran dari firman-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat hamba-Mu yang sebentar akan berdiri melayani. Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuasa yang daripada Allah yang maha tinggi. Kiranya Tuhan, Kau berikan kekuatan kesehatan buat hamba-Mu, Kau dampingi hamba-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh tertanam dalam hati kami, dan kami boleh belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami, dan kami mau siapkan hati kami untuk kami dengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, seperti hari Kamis kemarin sudah diumumkan dan juga diumumkan lewat WA, ada tamu dari jauh saudara, cukup jauh. Ya, NTT saudara. Ya, NTT itu singkatan nanti Tuhan tolong ya. Nanti Tuhan tolong ya. Tuhan memberkati ya, provinsi yang diberkati Tuhan. Ya, terbukti Om ini temannya Om dan Tante di GBC ya, bukan teman tapi kakak juga ya, yang luar biasa. Kami bersahabat di sana. Dulu waktu sekolah saya manggil nama saudara ya. Tapi setelah dihitung-hitung ya ternyata usia kami cukup jauh saudara, 9 tahun. Dan yang luar biasa 9 tahun, tanggal dan bulannya sama dengan saya, Om Frans Troen ya, Om Frans Troen ya, 14 Februari itu dirayakan seluruh dunia, ya seluruh dunia, luar biasa. Dan sebelum Om Frans Troen menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya karena kami semua dari GBC, tidak enak kalau tidak nyanyi ya. Tapi Alkitabnya di bawah, Alkitabnya di bawah. Ya, kami akan memuji Tuhan. Mari Om Fran. Biasanya suara orang-orang yang dari Indonesia Timur itu suaranya enak-enak sekali ya. Termasuk Om Frans Troen ini. Ku melayani Yesus, walaupun suka dan susah jalannya, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena ku tahu apa arti hidupku.
itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus, itu lebih manis dari semua. Lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan susah jalannya. Takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena ku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku telah ku tinggalkan, terkasih dalamku telah ku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang samanya, aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus, itu lebih manis dari semua. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus, itu lebih manis dari semua. Itu lebih manis dari semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebelum itu saya melanjut di mana kurang lebih 33 tahun kami berpisah dengan Om Frans Toloen. Secara manusia mungkin tidak bisa bertemu, tetapi Tuhan Yesus baik lewat reuni pengerja Eklesia Jember yang minggu kemarin kami ikuti, kami boleh bertemu walaupun rambut kami sudah beda. Kalau dulu semuanya hitam, sekarang hitam putih, tapi kami tetap sehat, kuat, semua karena pemurahan Tuhan. Om Frans boleh mengunjungi tempat pelayanan di sini, GPDI Makedonia Kalangret. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Puji Tuhan. Saya tadi sudah disinggung bahwa orang timur itu suaranya bagus-bagus. Makanya tadi saya tahan-tahan jangan sampai fals. Ya. Puji Tuhan, terima kasih. Saya berada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Seperti pujian ini adalah satu pernyataan kami sebagai hamba Tuhan. Dibanding-banding sesungguhnya sungguh melayani Tuhan itu indah. Ya, semua yang terindah, yang terbaik itu kami sudah tinggalkan, kami sudah lepaskan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara, NTT singkatannya nanti Tuhan tolong. Saya ada di sini, nanti Tuhan tolong saya. Hari Selasa saya pulang Kupang. Ya, NTT sesungguhnya Nusa Tenggara Timur. Ya, bukan nanti Tuhan tolong. Ya,
saya ada di sini. Puji Tuhan, seperti yang disinggung oleh Ibu Rohani, kami satu alma mater, kami dari GBC. Saya masuk tahun 89. Ya, saya angkatan kedua on kampus. Kemudian ketemu dengan Bapak Gembala dan Ibu Rohani. Dulu Bapak Gembala ini ramping, ganteng benar. Ya, ganteng. Tiba-tiba saya lihat di status di FB, waduh, ini sampai kemarin kami di GBC saya bilang sama Ibu Rohani, saya bilang, apa Ibu ini kasih makan apa Om Ferry itu sampai subur begitu. Saya juga makan juga ya, saya bukan makan batu. Ternyata dari dulu saya seperti ini, hanya perut yang maju ke depan. Baik, saya terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang memberikan kepercayaan untuk membagi berkat firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Saya perkenalkan diri, nama saya Samuel Frans Tloen. Tanggal lahir saya sama dengan Bapak Gembala, saya lahir 62 ya, 1962. Kalau umur saya sekarang 63 nanti sudah tahu toh. Di FB kami punya ulang tahun itu dirayakan oleh seluruh dunia. Saya dengan Pak Fir ini kami bangga. Ya, dunia turut bersuka cita atas kelahiran kami, luar biasa. Puji Tuhan, istri saya satu, anak saya dua, ganteng-ganteng. Karena istri saya si Torus, orang Batak. Kalau ada orang Batak, saudara saya Horasba. Iya, karena saya hitam, istri saya putih, jadi anak saya dua orang putra seperti anaknya Gembala. Ya, dua orang bilang begini, cari tambah juga satu perempuan. Saya bilang, menantu saya pasti perempuan. Ya, yang pertama sudah melayani Tuhan sekolah Alkitab Malino, yang kedua baru tamat tahun lalu, rencana kita baru kuliah. Puji Tuhan, kami juga punya pelayanan kami di desa. Itu pelayanan kami di desa itu pas patas dengan objek wisata air terjun. Jadi kalau kami sudah rasa sumpah, rasa berat beban, saya ragu di atas sudah kosong. Jadi jangan minta sisi sama saya, pasti saya marah karena saya berpikir tentang perkara-perkara yang di atas. Haleluya. Iya. Jadi itu tempat kami objek wisata terkenal air terjun itu 7 teram air terjun. Jadi kalau sudah rasa sumpah hadapi jemaat keluarga, jemaat di desa itu berontak suka ini tapi diam-diam. Jadi kita cuma lihat dari sikap. Ya, jadi kalau rasa sudah sumpah turun di air terjun, tenang, pulang. Ya, dan saudara rindu mau ke NTT, bukan nanti Tuhan tolong, air terjun memang ada, bukan nanti ada air terjun sudah ada. Puji Tuhan, kami melayani Tuhan di desa, dan oleh kemurahan Tuhan kami kemarin reuni, dan hari Selasa rencana nanti dengan kapal laut itu 3 hari 3 malam. Kalau pesawat cuma 1 jam 2 jam kurang, karena masih tunggu kapal. Saya waktu ketemu dengan Ibu Rohani, saya bilang saya sudah sampai Jawa Timur, katanya di Blitar itu ada patung Soekarno. Akhirnya tercapailah cita-cita saya. Bukan nanti, tetapi sudah lihat. Kemarin sudah foto dengan patungnya Soeharto. Patungnya Soekarno. Karena rindu melihat tempat pelayanannya Pak Ferry, karena hari ulang tahunnya kami sama, dan kebetulan kami bersaudara. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tolong saya berapa menit Pak?
Kami orang desa itu biasanya bahan banyak. Mau kesaksian, mau ditambah dengan firman, pasti 5 jam tidak cukup. Amin. Tuhan tolong saya kalau dapat 20 menit. Puji nama Tuhan. Saya ajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Mari menghormati firman Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Satu perikop kepercayaan Abraham diuji. Saudara perhatikan dan saya akan bacakan bagi kita semua Kejadian 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan.
Karena Engkau telah berbuat demikian, dan Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nama gereja saya Gunung Muria, karena gereja saya di atas gunung. Dan kalau Tuhan datang, saya dan keluarga pasti terangkat duluan, karena kami di atas gunung. Itu gereja saya. Nama gereja saya GPDI Bukit Muria, di atas gunung Tuhan menyediakan. Luar biasa. Saya ada sedikit kesaksian. Saya ada tanam, ada 2 pohon jeruk. Itu jeruk itu tidak pernah berhenti berbuah. Dan ada orang datang, mereka tanya, Pak Pendeta, rahasianya apa? Saya bilang rahasianya Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan sama seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang akarnya akan merambat ke batang air, daunnya tetap hijau, dan dia akan tetap berbuah. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari kebenaran firman Tuhan, dari ayat yang ke-18 saya bacakan bagi kita, oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema mengapa Abraham diberkati. Itu tema yang kita akan bahas, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Abraham diberkati? Abraham itu diuji. Bayangkan anak yang dia kasih. Firman Tuhan yang kita baca dikatakan bahwa anak yang engkau kasih, engkau persembahkan sebagai korban bakaran. Satu tantangan berat, satu tantangan sebagai orang tua tidak tega. Kemarin saya diantar oleh teman ke Jambatan Suramadu. Lalu kami pulang, dia cerita satu kali ada 4 orang anak SMA. Waktu mereka jambatan itu sebelum jadi sempurna, tapi mereka coba-coba mau menyeberang jalan-jalan ke Madura. Tiba-tiba mereka pulang tengah malam dibegal. Ternyata bapaknya sendiri yang bergantian untuk merampas sepeda motornya. Itu malam, jadi dia angkat anaknya, dia buang ke laut. Sepedanya dia bawa pulang. Sampai di rumah, dia masuk, lalu isinya tanya, Pak, anak kita dari tadi loh nggak pulang-pulang, tidak telepon. Lalu isinya keluar di depan rumah, motor anaknya yang dia bawa. Anaknya bawa motor untuk ke Suramadu. Tetapi apa yang terjadi? Tengah malam anaknya pulang dari Madu, mau begal motor, ternyata itu anaknya sendiri. Dia angkat, dia buang ke laut, motornya dia lari bawa. Ternyata anaknya yang dibuang. Ketika dia tahu bahwa anaknya yang dibuang, dia menyerahkan diri, dia menyesal, dia membuang diri. Saudara, iman Abraham diuji, anak yang dia kasihi. Ya. Anak saya mungkin karena saya nikah sudah umur,
anak saya yang pertama, dia paling dekat dengan saya. Walaupun saya yang hitam, tapi anak saya dia kopi susu. Ya, dia itu paling dekat dengan saya dan saya paling sayang. Dia sudah melayani Tuhan dan sekarang saya jalan keluar, dia tangani pelayanan. Dia masih 0 kilo, belum ada yang inren, masih bujang. Kalau saya sudah ganteng begini, apalagi anak saya lebih ganteng dari saya. Karena biasanya itu mamanya Batak, bapaknya Timur, jadi Timur Batak, sama-sama keras. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini bahwa Abraham diberkati oleh Tuhan karena Abraham diuji, tetapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Abraham itu takut akan Tuhan. Abraham itu dia tunduk dan taat karena dia percaya firman Tuhan. Ayat 20 dan 18 bagian yang terakhir dikatakan bahwa karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kita semua yang ada pada pagi hari ini, kita rindu, tua muda kecil besar, strata kita, orang kaya, orang sederhana, orang yang kurang-kurang. Saya tidak mau bilang orang miskin, berarti itu doa. Saya tidak mau. Saya rindu supaya jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Kita semua ingin diberkati. Kita semua ingin supaya kita berhasil. Orang tua berdoa supaya anak-anak diberkati Tuhan. Anak-anak itu berhasil. Tetapi saudara, sebagai orang percaya, kalau Abraham diberkati, percayalah juga kita. Firman Allah yang akan saya sampaikan, rahasia diberkati oleh Tuhan. Kalau Abraham diberkati, percaya kita yang hari pada pagi hari ini pasti diberkati oleh Tuhan. Rahasianya taat dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan cuma untuk pendeta, bagi kita semua. Siapa yang percaya? Karena Abraham adalah bapa segala orang percaya. Kalau Abraham adalah bapa segala orang percaya, dia diberkati Tuhan. Maka setiap orang yang percaya dan yang melakukan firman Allah pasti diberkati. Kenapa kita tidak diberkati? Karena dosa. Kenapa kita tidak diberkati? Karena melawan. Kenapa kita tidak diberkati? Karena kita menentang kehendak Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang diberkati, rahasianya diberkati oleh Tuhan. Kita melihat ayat yang pertama. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Abraham, dia adalah orang yang tidak berbantah dengan Tuhan. Abraham, dia tidak menolak firman Tuhan. Banyak kali kita mendengar firman, kalau kita lihat orang lain punya gaya hidup di luar, ketika firman Allah disampaikan, kita sudah katakan, itu firman Tuhan itu untuk A, firman Tuhan untuk si B. Saudara, di dalam kitab Amsal mengatakan bahwa siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Siapa yang, jadi saudara dan saya diberkati atau tidak diberkati bukan masalah kita ikut Tuhan, tetapi masalahnya adalah karena kita tidak taat melakukan firman Tuhan. Jemaat saya di desa, saudara, semua petani kalau di NTT itu cuma satu musim hujan menanam. Jemaat saya petani lahan kering dan kebanyakan mereka kerja di dinas perhubungan. Tahu dinas perhubungan? Bukan dinas perhubungan yang sesungguhnya, mereka adalah tukang ojek. Ya, tapi mereka setia, mereka beribadah dengan setia. Saudara, saya ajar jemaat
bukan diukur dari saudara rajin beribadah, tapi bagaimana seperti ada doa tadi, berikan kekuatan untuk menjadi pelaku firman. Karena kita, firman Tuhan itu hebat, firman Tuhan itu berkuasa. Tetapi saudara dan saya, iman kita lah yang menjangkau kehebatan Tuhan. Iman kita, keyakinan kita kepada kekuatan Tuhan yang merubah hidup kita. Bukan pendeta, bukan karena kita orang rajin masuk gereja. Orang yang rajin masuk gereja tetapi hidup di luar sana tidak memuliakan Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, Abraham itu dia orang yang tidak berbantah dengan Tuhan. Dia katakan, firman Tuhan, ambillah anakmu yang engkau kasihi untuk engkau persembahkan sebagai korban bakaran. Dia bilang anak itu dari Tuhan. Kalau Tuhan meminta, kembalikan kepada Tuhan, karena Tuhan yang minta, Dia memberi. Ya, itu sebabnya hal yang pertama untuk saudara dan saya, kita diberkati karena Abraham adalah bapak segala orang percaya, siapapun dia, orang kota, orang desa, orang kaya, orang sederhana. Saudara, asalkan saudara dan saya kita tidak menolak firman. Dengan kita melakukan firman Allah, kita akan menjadi orang-orang yang berhasil. Kita akan menjadi orang-orang yang kuat dalam keadaan kita menghadapi kondisi seperti ini. Saudara, kalau kami di desa, kami berpikir mungkin nanti orang kota itu orang yang diberkati, banyak fasilitas. Ternyata orang di kota teriaknya lebih kencang dari orang di kampung. Karena orang di kota semua itu kalau ada uang. Kalau kami orang desa, kami tidak ada uang, bisa ada sayur, bisa kami ambil. Tetapi orang di kota justru teriaknya lebih keras karena kesulitan. Dampak dari COVID sampai hari ini, saudara, saya kurang tahu, tapi kami di pelayanan kami rasa jemaat untuk beribadah saja kami bersyukur. Ya, kalau mau berharap untuk jemaat berkorban sukar sulit karena dampak dari COVID sampai hari ini ekonomi masih susah. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih dalam Yesus, saya bina, saya ajak jemaat doa dan puasa. Ya, doa dan puasa, minta kekuatan dari Tuhan. Sebelum saya berangkat, saya kunjungi jemaat, tiap rumah tangga saya doakan. Saya tanya, apa yang kamu beli 2025? Mereka katakan, supaya kami kuat. Saya bilang kekuatan itu, Tuhan itu punya kuasa. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi kita yang harus memulai dari diri kita. Kalau kita tidak memulai, kekuatan itu mau masuk, mau datang dari mana? Kita yang mengundang kekuatan Tuhan itu masuk dalam hidup kita untuk kita kuat dan menghadapi tantangan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus. Jadi hal yang pertama, Abraham diberkati karena Abraham tidak menolak firman Tuhan. Dia tidak berbantah karena Tuhan yang minta, maka dia lakukan. Yang kedua, Abraham taat. Kita lihat dalam ayat yang ketiga, ketika Tuhan menyuruh, dia katakan, ya Tuhan. Lalu ayat yang ketiga, dia bertindak, dia taat. Ayat yang ketiga berkata, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil kedua orang bujangnya serta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4, ayat yang kelima. Abraham adalah orang yang taat. Saudara adalah orang percaya. Abraham taat, maka kita juga belajar harus taat. Kalau Abraham diberkati oleh Tuhan, maka percaya
Kalau saudara dan saya kita menjadi pelaku-pelaku firman, kita akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Jangan melihat saudara dari golongan mana, tapi saudara kita punya pegangan. Modal kita adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kompas hidup. Saudara tidak akan bimbang, saudara tidak akan bertanya-tanya dari manakah datang pertolongan. Pertolonganku hanya datang dari Tuhan. Karena kita percaya, Abraham katakan bahwa Tuhan pasti menyediakan karena dia taat kepada perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, karena Abraham adalah orang yang percaya dan takut akan Tuhan. Banyak orang takut Tuhan. Ya, kalau di gereja dia takut, tetapi di luar dia tidak takut. Orang yang takut akan Tuhan, di tempat yang sunyi, di tempat yang gelap, dia tetap takut akan Tuhan, menjaga dirinya sesuai dengan firman Tuhan. Dia adalah orang yang percaya. Kita melihat ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan, engkau takut akan Allah. Rahasia diberkati oleh Tuhan adalah takut akan Tuhan. Banyak orang yang cuma takut gembala, di depan gembala pura-pura suci, pura-pura. Saudara bikin susah diri sendiri. Sebab kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kita tidak melakukan, kita menipu diri sendiri. Saudara bukan tipu gembala, benar. Kami gembala. Saya sering bilang sama jemaat, jangan takut sama saya. Saudara takut sama saya, saudara bikin susah diri. Ya, ada jemaat. Permisi kalau ada di sini yang merokok, saya tidak singgung saudara. Ada jemaat saya, dia kalau hari Minggu alim seperti kucing jaga ikan di meja. Pernah lihat kucing jaga ikan di meja? Kalau kita ada, dia tutup mata, dia coba bangun jalan, hilang. Ya. Satu kali dia jalan kaki, saya dengan sepeda motor. Oh, tiba-tiba saya berdiri di sampingnya. Sekarang dia ada geper rokok begini. Saya berdiri di samping. Sekarang dia pegang ini rokok, pegang begini, jadi pegang kasih mati. Atau sudah lihat asapnya keluar itu. Saya bilang, nah, tanganmu kenapa? Dia bilang, soalnya om. Ya sudah, lu susah sendiri kan? Karena dia tahan rokok di tangan dia yang terbakar. Itu namanya takut gembala, tapi tidak takut sama Tuhan. Hari Minggu dia gereja, tetapi di luar dia buat lain. Saudara, takut Tuhan bukan asal. Kita takut Tuhan karena Tuhan pemberi hidup. Kita takut Tuhan karena dia adalah sumber segala-galanya. Apa yang kita butuhkan, apa yang minta, Tuhan pasti lakukan. Karena kita takut akan Tuhan. Percaya yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Seperti yang Abraham rasakan. Dia bilang, karena Tuhan yang suruh, aku melakukannya. Ternyata Tuhan melakukan mujizat. Saudara, biar kita di desa, iman kekristenan kita bukan tergantung kondisi. Ya, Allah akan melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Tadi ada pujian yang tidak pernah kudengar, yang tidak pernah kulihat, itu yang disediakan oleh Tuhan. Itulah orang yang percaya dan yang takut akan Tuhan. Kita takut akan Tuhan karena kita menghormati Tuhan. Kita takut akan Tuhan karena kita butuh Tuhan. Kalau kita tidak butuh Tuhan, silakan. Yang susah siapa? Saudara, kita yang bikin susah diri kita sendiri. Oleh sebab itu belajar takut akan Tuhan, belajar menghormati Tuhan, maka saudara akan menjadi orang-orang yang berhasil. Biar kita di belakang, kita tidak dipandang, tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan akan diberkati. Saya ada satu ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-71. Ya, orang-orang yang takut akan Tuhan hidupnya beda.
Mazmur 71 ayat yang ke-7. Orang yang takut akan Tuhan, ayat yang ke-7 berkata, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Bagi banyak orang, saudara dan saya, seperti kita ini adalah orang-orang yang hidup dalam mujizat Tuhan. Bagi banyak orang, karena kita adalah orang yang percaya. Kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dunia akan tahu, dunia akan melihat bahwa walaupun kita hidup pas-pasan, tetapi berkat itu mengalir. Berkat itu selalu mengikuti kehidupan kita. Jadi orang-orang fasik, orang-orang dunia, mereka terheran-heran melihat kondisi, melihat keadaan kita. Karena kita seperti ajaib. Kita hidup dalam mujizat Tuhan. Ya. Abraham mengalami mujizat karena Abraham takut akan Tuhan. Saudara dan saya, biar kita di kampung, tetapi saudara, iman kita menentukan diberkati atau tidak. Biar orang di kota, tapi kalau tidak beriman sama saja hidupnya juga melarat. Tapi orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan akan menjadi orang-orang yang diberkati, dan orang akan berkata mereka adalah orang-orang ajaib. Karena kita akan banyak melakukan hal-hal yang di luar dari nalar akal manusia. Itu sebabnya saudara belajar dari Abraham, karena saudara kita adalah orang-orang percaya. Kalau Abraham diberkati, percaya saudara dan saya akan diberkati juga. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan datang kepada Abraham, dan firman Tuhan yang tadi kita baca, semua bangsa akan mendapat berkat. Semua bangsa akan dilindungi, semua bangsa akan diberkati, termasuk saudara dan saya, anak dan cucu kita akan diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, anak dan cucu tidak akan meminta-minta roti. Karena kita takut akan Tuhan, percaya firman Tuhan, saudara jangan takut. Saudara akan terpelihara sampai masa putih rambutmu, engkau akan tetap digendong oleh Tuhan. Ya, orang percaya ada mujizat terjadi dalam hidup kita. Iya. Yang keempat, kenapa Abraham diberkati? Ayat 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhmu. Abraham diberkati, ya, karena Abraham orang yang tidak khawatir. Abraham tidak bimbang tentang janji Tuhan, sehingga firman Tuhan katakan, Tuhan bersumpah demi diriku. Tuhanlah yang bersumpah. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, saudara, Tuhan katakan, aku bersumpah demi diriku. Tuhan tidak pernah berdusta dengan janjinya bagi orang yang taat, percaya, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta. Saudara, di kota, di desa, asalkan engkau percaya, Tuhan akan memelihara hidupmu. Dunia boleh berteriak, dunia boleh kesulitan karena tekanan, karena kesulitan ekonomi, tetapi saudara akan menjadi orang-orang yang hidup dalam mujizat Tuhan. Saudara, kita diizinkan Tuhan untuk hidup
dalam kondisi akhir dari akhir zaman. Begitu rumit, begitu susahnya ekonomi, begitu dilanda dengan krisis, saudara, terjadi dan krisis iman, krisis moral, krisis ekonomi, dan krisis budaya. Percaya itu akan terjadi, ya. Dan itu sedang terjadi, saudara. Kami di rumah, kami 4 orang, anak laki-laki 2 orang, dan istri saya kami 4 orang. Kami masing-masing punya HP. Kalau di rumah masih duduk saja cuma begini, tidak mau ngomong, sampai mau makan juga lupa makan. Iya, ini karena kondisi. Tapi saya mau kasih tahu, saudara dan saya, kita adalah umat pilihan Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Hanya orang yang takut akan Tuhan akan dipelihara. Dan saudara dan saya, kita akan hidup dalam berkat yang berkelimpahan. Kalau Abraham mengalami mujizat, percaya pagi hari ini saya sampaikan, asalkan engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan, engkau akan diberkati. Kita lihat dalam Ulangan pasal yang ke-18. Ulangan pasal yang ke-28. Perhatikan orang yang tidak segan-segan, orang yang taat, orang yang takut akan Tuhan, dan yang baik-baik mendengarkan firman Tuhan. Ulangan pasal yang ke-28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu, dan seterusnya dan seterusnya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Abraham, Tuhan bersumpah demi dirinya bahwa karena engkau mendengarkan firman-Ku dan melakukannya, maka engkau akan menjadi berkat. Engkau akan menjadi berkat. Saudara dan saya, kita akan diberkati oleh Tuhan dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di tempat di mana kita berada, kita akan menjadi berkat. Karena kita adalah orang-orang yang mengalami mujizat. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara mau diberkati Tuhan, baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Orang-orang muda, saudara, asal baik-baik mendengarkan. Orang tua mendoakan, orang tua berusaha, tapi saudara menentukan masa depan. Baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Tuhan akan memberkati hidupmu. Kami sebagai orang tua, kami mendoakan supaya anak-anak diberkati. Kami orang tua berdoa supaya mewariskan iman kepada anak dan cucu, supaya kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan dipelihara dalam masa yang sukar seperti ini. Saudara, percaya Tuhan akan melakukan mujizat. Kita akan hidup dalam mujizat Tuhan karena kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Peganglah firman Tuhan. Saudara ingin diberkati, baik-baik dengarkan firman Tuhan. Saudara yang menentukan mau diberkati atau tidak tergantung saudara. Cara memandang, cara engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau melakukannya, maka saudara akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Semua orang kaya, orang sederhana di desa, di kota, semua rindu diberkati. Tapi rahasianya
hanya saudara dan saya kita yang tahu. Amin. Hanya saudara dan saya kita yang tahu bahwa rahasia diberkati karena taat melakukan firman Tuhan. Haleluya. Aduh, mau diberkati. Haleluya. Baik-baik dengarkan firman Tuhan. Yang kelima, ayat yang ke-18 dari pembacaan kita tadi. Kayaknya sudah lebih dari 20 menit. Maafkan saya. Ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Sampai di situ. Oleh karena keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Saudara, kita terima berkat dari Tuhan dan kita menyalurkan berkat kepada orang lain. Kalau saudara dan saya kita tahu kebenaran, sampaikanlah kebenaran itu. Kalau saudara dan saya kita diberkati, maka kita menjadi berkat bagi orang lain. Ini perintah Tuhan. Ya, saudara, kalau kita memberi, kalau kita berkorban, maka saudara seperti kita gali sumur. Makin lama kita, makin banyak kita gali, makin banyak airnya yang akan kita dapatkan. Karena kita tahu rahasianya. Orang bertanya-tanya, kenapa kamu diberkati? Saudara, rahasianya baik-baik mendengarkan firman Tuhan. Taat melakukan firman Tuhan. Saudara, di tempat saya, kami di desa. Tapi jujur saya kasih tahu bahwa jemaat saya itu jujur bertuhan. Dan saya kasih tahu, rahasia diberkati oleh Tuhan, yaitu milik Tuhan. Kebaikan milik Tuhan dengan jujur. Bayangkan di tempat 5, masih ada 5 rupiah itu. Itu diisi di amplop. Ditaruh, saya suruh tulis nama. Ya, karena itu perintah Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Dari hal yang kecil, maka Tuhan akan percayakan hal yang besar. Karena kita takut akan Tuhan. Ya, saya disuruh tulis nama, isi di amplop. Tulis nama, biar cuma 5 rupiah, 10, sekarang tidak, 500 rupiah, saya tumpangkan tangan dan saya doakan. Karena dia jujur dalam hal yang kecil, belajar, taat, lakukan firman Tuhan. Abraham tidak menolak, Abraham taat, Abraham percaya, Abraham takut akan Tuhan. Akhirnya di dalam ayat yang ke-18, 16 sampai 18, dia hidup dalam berkat yang berkelimpahan. Di kota, di desa, saudara dan saya, kita akan hidup dalam berkat yang berkelimpahan. Karena kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Kita orang yang takut akan firman Tuhan. Dan ayat yang ke-18 itu, oleh karena keturunan ulas semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan apa? Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Luar biasa. Tidak ada cara lain. Amin. Tidak ada cara lain. Saudara berhasil, saudara diberkati. Taat melakukan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta dengan janji. Dikatakan pasti dia menggenapi. Saudara ingin diberkati. Saudara taat. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Kita akan menjadi orang-orang, dunia akan itu orang aneh. Itu orang hidup seperti Pak, tapi ada sukacita. Kita hidup dalam berkat yang berkelimpahan. Ya, itu janji Tuhan. Saudara, kiranya jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Singkat firman Tuhan, kalau lebih maafkan saya. Sebentar saya sudah pulang. Jangan marah. Saya jemput kita berdiri bersama-sama. Sebelum saya kembalikan kepada Bapak Gembala, kita nyanyikan Kau Tuhan andalanku. Singer, saya persilakan bantu saya supaya saya jangan salah. Kita nyanyikan pujian Kau Tuhan andalanku.
jadi andalan. Hanya Kau yang ku percaya. Sudah mampu hanya Yesus ku perlakukan. Tuhan hanya Kau yang ku percaya. Di saat aku sudah mampu, hanya Yesus ku perlakukan. Aku percaya padamu. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Haleluya. Perbuatan Tuhan itu ajaib. Abraham tidak melihat, tetapi karena dia percaya Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti melakukan Tuhan. Aku percaya padamu. Haleluya. Aku percaya Tuhan itu ajaib. Abraham diberkati oleh Tuhan. Saudara dan saya, kita percaya taat melakukan. Abraham diberkati. Saudara dan saya pasti diberkati juga. Haleluya. Aku percaya pasti ada mujizat. Abraham mengalami mujizat. Jemaat juga akan mengalami mujizat. Firman Tuhan datang kepada Abraham. Karena engkau tidak ragu, karena engkau percaya, karena engkau mendengarkan perintahku, maka engkau akan hidup dalam berkat yang melimpah. Percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya Tuhan itu ajaib. Kuasa dan kasih Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan melakukan mujizat yang tidak mungkin bagi manusia, tidak mungkin bagi aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Oh, aku percaya Tuhanku benar. Tuhan perbuatan ajaib bagi kerja-Ku. Haleluya. Aku percaya padamu. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Saudara yang percaya, angkat tanganmu dan katakan masih ada mujizat. Kalau Abraham mengalami mujizat, kalau Abraham diberkati, katakan bahwa dengan iman saudara juga akan diberkati. Walaupun kita di kampung, walaupun kita di desa, kuasa Tuhan itu sama. Abraham mengalami mujizat, saudara juga akan diberkati oleh Tuhan. Ada mujizat. Oh, haleluya. Aku percaya Tuhan.
sukar dan sulit, satu kondisi yang berat. Dunia berteriak, dunia menderita karena goncangan makin keras. Orang desa, orang kota sama-sama mengalami. Orang kaya, orang yang punya usaha, orang yang punya toko besar, siapa yang mau membeli karena keuangannya kurang. Saudara dan saya, kita percaya kalau Abraham mengalami mujizat, berkat yang sama yang dialami oleh Abraham juga akan saudara dan saya kita alami, asalkan engkau percaya. Firman Tuhan katakan, aku bersumpah demi diriku, karena engkau tidak segan-segan, karena engkau takut Tuhan, karena engkau mendengarkan firman Tuhan, maka engkau akan menjadi orang yang diberkati. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan. Yakin Tuhan itu dahsyat. Kuasa dan kasih Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di desa, di kampung, di tempat engkau bekerja, kuasa Tuhan tidak dibatasi. Mujizat masih ada. Percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan ku dahsyat. Haleluya. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan membuat mujizat, Tuhan melakukan mujizat bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Berkati umat-Mu di tempat ini, jemaat Makedonia menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, menjadi jemaat yang diberkati, menjadi jemaat yang hidup dalam mujizat Tuhan, dalam goncangan dan tantangan. Kami percaya pertolongan hanya datang dari Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan sumber berkat, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati, diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita semua yang ada pagi ini, kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita dikuatkan dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Percaya ada mujizat dalam setiap pribadi anak-anaknya, saudara dan saya. Kita akan memberikan korban persembahan dan kita ucapkan terima kasih banyak Om Frans buat pelayanannya pada pagi hari ini di Jemaat Makedonia Kalambret. Dan untuk persembahan kedua sebagai tanda kasih kita, ya mungkin untuk beli permen, gula-gula untuk perjalanan hambanya, dan kita beri yang terbaik bagi Tuhan, dan kita percaya Tuhan buat mujizat dalam hidup kita. Kita angkat pujian, apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah didengar telinga, Tuhan sediakan bagi yang mengasihi Tuhan. Semua disediakannya bagi yang mengasihi.
Puji nama Tuhan. Sekali lagi atas nama Jemaat Makedonia Kalambret dan Gembala mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati Om Frans dan pelayanan dan keluarga yang ada di Kupang. Nanti sampai jumpa lagi. Haleluya. Pengumuman pekerjaan Tuhan sebentar selesai ibadah akan dilanjutkan dengan ibadah anak-anak sekolah minggu dan pelayanan sepanjang minggu ini, di mana hari Kamis ada ibadah tengah minggu jam 5 sore di gereja, pelayan pujian Ibu Cindy dan renungan firman Tuhan Ibu Gembala. Hari Jumat ada mesbah keluarga dan doa puasa. Bapak Ibu kerjakan dengan setia, pasti Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu ibadah raya disertai dengan perjamuan Tuhan. Jadi hari Minggu depan kita sudah ada di dalam bulan yang kedua di tahun 2025 ini. Pelayan pujian Ibu Gembala, singer Ibu Niken dan Ibu Lucy, LCD Saudara Bagus Setiati, kolektan Ibu Sukri, Aser keluarga Ibu Tuti, dan pelayan perjamuan Tuhan Saudara David dan Pak Agus untuk pelayan perjamuan Tuhan. Diharapkan semua jemaat di saat perjamuan Tuhan usahakan kita pakai baju putih. Saya dengar dari Om Frans kalau di Kupang hampir tiap minggu jemaat pakai putih. Ya, jadi banyak baju putih di Kupang. Dan kalau perjamuan Tuhan yang pelayan itu pakai baju putih-putih, pakai dasi, luar biasa keren. Ya, semoga tertular yang baik di tempat ini. Paling tidak saat kita hadapi perjamuan Tuhan, yang punya baju putih pakai. Ya, kalau yang tidak punya bukan berarti tidak kebaktian, harus datang ibadah. Tuhan Yesus seperti itu. Saya kembalikan ke Bapak kembali. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Sekali lagi terima kasih Om Frans Tolen yang sudah memberkati sedang jemaat IBD Makedonia. Kami atas nama jemaat Gembala mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan memberkati dan jangan kapok Om. Ya, ini habis ini saudara mungkin kami akan cari sarapan dulu, belum sarapan ya. Nah, terus langsung mencari kereta api. Sayangnya memang kereta api, kenapa harus naik kereta api? Karena jemputan di sana lebih, kalau naik bis nanti jemputnya di Bungurasi terlalu jauh. Walaupun Om Frans bilang walaupun tidak dapat tempat duduk, tidak apa-apa, berdiri aja ya katanya. Ya tidak apa, nanti kita akan operasakan, kita antar ke stasiun dan semoga tidak berdiri ya, tetap duduk. Dan ya doakan saudara supaya Om Frans bisa kembali dengan selamat dan bertemu dengan keluarga, jemaat, dengan pertolongan Tuhan. Kami undang semua bagian Yesus. Yesus
hadirat-Mu Bapa di dalam surga. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh dengan kasih dan kemurahan, yang memungkinkan kami boleh tetap ada sampai saat ini. Kami masih ada di dalam pelayanan, kami masih ada di dalam setia beribadah kepadamu. Kami tahu berkat Tuhan limpah atas kami, perlindungan Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, saat pagi hari ini, haleluya, kami sidang jemaat Tuhan GBD Makedonia diberkati Tuhan melalui pelayanan hamba-Mu yang luar biasa Tuhan pakai, dan biarlah semakin Tuhan pakai hamba-Mu Pendeta Frans Toloen yang Tuhan percayakan dalam pelayanan yang ada di Nusa Tenggara Timur sana. Tuhan semakin pakai menjadi alat Tuhan lebih hari lebih heran buat kemuliaan kebesaran nama Tuhan, memberkati istri dan anak-anak mereka, memberkati juga sidang jemaat Tuhan yang mereka melayani di sana. Tuhan memberkati dengan berkat kelimpahan sorga. Haleluya, hamba-Mu yang akan kembali ke sana di dalam pelayanan Tuhan sendiri yang tolong, sehingga dalam perjalanan semua boleh berjalan dengan baik, tiba dengan selamat dengan pertolongan Tuhan. Kami yakin dan percaya berkat Allah limpah atas kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang selalu hidup seturut akan kehendak Tuhan. Demikian juga dengan sidang jemaat Tuhan GBD Makedonia yang saat ini boleh hadir saat ini. Kami tidak ada yang pulang, tidak ada yang pulang dengan kecewa, tapi kami semua pulang dengan berkat sorgawi. Berkat Allah selalu limpah atas kehidupan kami. Kami diberkati, kami boleh melakukan perkara yang besar. Kebenaran firman Tuhan akan mengubah kami, sehingga rumah tangga kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, usaha kami diberkati. Haleluya, haleluya. Pelayanan kami juga diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saatnya tiba Bapa, kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat Allah limpah atas kami semua. Mari lagi saudara kita mengangkat kedua tangan kita, dan terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua yang berkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Mungkin ya supaya untuk kenang-kenangan ya, supaya Om Frans betul-betul apa namanya pernah kesini. Mari kita foto bersama saudara ya. Jadi di sini